Hoi, welcome to Kamis. Di sini cuma ada hari Kamis, yaitu hari yang penuh dengan kisah, fakta, mitos, dan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rahmawati Kiki Putri Cantika. Nah, Dia ambil channel gue, atau gue yang ambil channel dia. Kamis-kamisku ketemu lagi dengan gue, Mr. I. Ingat, jangan digabung menjadi misteri, apalagi dipisah jauh menjadi misteri. Kita ketemu lagi di hari Kamis, ya pastinya di serial Kamis ya. Buat kalian yang udah klik video ini, maci. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, wah, parah banget nih kalian gak lihat nih gue udah dandan kayak begini. Gue riset materi ini sampai jam 3 pagi dan kalian gak mau subscribe channel ini. Ya ampun, aku bukan boneka. Subscribe dong. Oke sahabat. Aduh, sahabat lagi sih. Sumpah ya, orang ini tuh terngiang banget di pikiran gue terus menerus. Karena ya kalian tau lah ya, video dari Keke, yaitu Keke bukan boneka, bertengger di trending YouTube selama lebih dari seminggu. Wow. Kalian tahu kan yang video ini loh? bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Udah kelar ya? Itu dia video itu. Gila enak banget kan, sumpah gue aja tadi musik udah habis gue masih gini-gini coba. Saking enaknya gue berasa naik odong-odong. Tadi keren banget sih itu si KKI. Pas saat gue buat video ini, video YouTube dia tadi itu udah ditonton 28 juta kali. Gila, parah. Lah, penonton gue apa kabar ya? Mau ngeklik video gue aja takut-takut pakai kuota. Jangan kalah dong guys, tonton video ini sampai habis ya. Oke. Nah, Kamis-Kamisku, kalian ada yang suka boneka nggak? Pastinya kalian ada yang suka banget sama boneka, ataupun mungkin dari kalian ada beberapa yang menerima boneka dari orang terdekat ataupun orang tersayang kalian. Tapi bagaimana jika boneka yang kalian miliki itu sesungguhnya bukan boneka, melainkan jasad atau mayat yang dijadikan boneka? Woi, lu boneka atau keke? Maksudnya boneka bukan? Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang boneka-boneka. Bukan boneka sih, bukan keke juga. Tapi gue kali ini bakal ngebahas tentang kisah si pembuat boneka dari mayat atau jenazah anak-anak. Anatoly Moskvin lahir pada tahun 1966 di kota Gorky, atau yang sejak 1990 namanya berubah menjadi kota Nizhny Novgorod di Rusia. Ayahnya bernama Yuri Fedorovich dan ibunya bernama Elvira Alexandrovna. Anatoly ini adalah anaknya pintar di kelasnya, tapi nggak ada yang mau berteman sama dia, sehingga dia banyak menghabiskan waktunya ya dengan buku-buku. Sampai dia pun belajar bahasa asing sehingga dia bisa menguasai 13 bahasa. Agus Salim aja cuma menguasai 9 bahasa, udah keren banget dia 13 loh. Keren gak tuh orang? Bahasa Inggrisnya aja masih yes, no, what's your name? My name is George and this is Budi. Di usianya yang 13 tahun, Anatoly ini tuh sempat mengalami hal yang sangat mengerikan. Waktu itu dia ada tugas keterampilan buat daur ulang dari sekolahnya. Ya kayak kita dulu lah, kalian juga pernah kan pasti ya kayak buat daur ulang dari botol, dari kertas, apapun itulah. Nah, waktu itu dia sedang mencari sampah kertas kayak gitu dan gak sengaja dia sampai masuk ke halaman suatu rumah. Di halaman rumah itu dia melihat ada sekumpulan orang dewasa yang memakai jubah hitam sambil memegang lilin di tangannya dan mereka sambil bernyanyi-nyanyi dengan bahasa yang aneh di depan suatu peti mati. Si Anatoly ini keciduk sama mereka dan dia pun dipaksa untuk ikut ke dalam kumpulan tersebut. Si Anatoly ini tuh sempat nolak sampai nangis-nangis kayak jangan dong, jangan gitu kali ya. Tapi tetap aja ya dia dipaksa buat gabung ke tengah-tengah mereka. Setelah itu dia juga dipaksa untuk mencium mayat anak perempuan di dalam peti mati itu yang diketahui bernama Natasha Petrova. Terus ibunya si Natasha ini kasih Anatoly 2 cincin. Yang pertama disuruh pakein ke jarinya Natasha, yang satunya lagi disuruh pakai ke jari si Anatoly sendiri, semacam dinikahin gitu kali ya. Setelah kejadian itu, dia jadi sering banget mimpi buruk dan Natasha selalu hadir di mimpi-mimpinya itu. Di dalam mimpinya, si Natasha tuh minta dia untuk mempelajari yang namanya ilmu hitam atau ilmu gaib. Dan sejak kejadian itu pula, dia pun jadi tertarik dengan ilmu okultisme, yaitu ilmu yang mempelajari tentang
ilmu supranatural atau yang berkaitan dengan ilmu gaib dan ilmu hitam. Saat beranjak dewasa, Anatoly kuliah ilmu filologi di Moscow State University. Ilmu filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, budaya, dan juga bahasa melalui sumber-sumber tertulis. Dia juga bahkan sampai aktif bergabung ke dalam suatu komunitas yang bernama Luciferian. Tahu nggak siapa itu Luciferian? Kalau searching di Google sih, Lucifer itu adalah katanya sih anak iblis atau anak setan gitu. Anatoly pun jadi sering terlibat dalam ritual-ritual yang melibatkan hewan-hewan mati. Bahkan dia sempat ikut seleksi untuk menjadi pengguna ilmu hitam. Setelah lulus, Anatoly menjadi seorang dosen di Nizhny Novgorod University. Orang-orang di kampus tuh mengenal dia sebagai orang yang baik, disiplin, tepat waktu, ya meskipun agak ansos sih orangnya ya. Mungkin kalian bingung kali ya, kenapa dia kok nggak dijauhi atau ditakuti sama orang-orang di sekitarnya. Dia juga bingung sih, karena kan biasanya orang-orang yang pakai ilmu hitam itu kan dia tuh penampilannya agak beda ya, agak serem gitu nggak sih? Nah ini kok dia malah dikenal sebagai orang baik, orang disiplin, atau mungkin dia punya dua kepribadian? Setelah dia berhenti menjadi dosen, dia pun menjadi responden lepas untuk suatu surat kabar lokal. Pada tahun 2005, rekan akademisi dan penerbitan memintanya untuk mendata dan mengamati orang mati di 40 wilayah di Nizhny Novgorod dan sekitarnya. Dan sejak saat itu dia jadi sering menghabiskan waktunya di pemakaman. Bahkan dia sampai pernah bermalam di suatu peti mati yang disiapkan untuk pemakaman. Gila kalian nih orang. Udah bosen bang bobo di kasur atau nggak sabar buat mati? Ada-ada aja nih orang. Itu fokus mengamati atau menikmati ya? 2005 sampai 2007 dia mengaku bahwa dia telah mendatangi 752 pemakaman. Pada tahun 2009 penduduk sedang digemparkan oleh suatu kasus penistaan terhadap kuburan, di mana ada kuburan-kuburan yang dicoret-coret, dirusak, bahkan sampai digali isinya. Awalnya Kementerian Dalam Negeri Rusia mengira kalau itu adalah ulah dari organisasi atau komunitas ekstremis, sehingga unit kepolisian dan juga kelompok detektif pun diperkuat untuk menangani kasus ini. Tapi selama 2 tahun gak ada hasilnya, hingga pada tanggal 2 November 2011 kembali lagi ditemukan adanya tindakan vandalisme atau penistaan terhadap kuburan seorang muslim di kawasan Nizhny Novgorod. Penyelidik pun langsung dikirim ke sana dan mereka juga mendapati ada Anatoly di sana. Karena mencurigai Anatoly, tim penyelidik pun datang ke apartemennya Anatoly untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apa yang mereka temukan di apartemennya Anatoly sungguh sesuatu yang mengejutkan. Tim penyelidik terheran dengan kondisi apartemen Anatoly yang dipenuhi dengan boneka, mainan, dan pakaian anak-anak. Padahal dia kan hidup sendirian, kesepian. Penyelidik juga menemukan adanya semacam instruksi pembuatan boneka, peta pemakaman, dan perlengkapan pemakaman. Penyelidik pun mencoba megang boneka tadi. Tapi kok berat ya? Biasa kan boneka mah digendong juga ringan-ringan aja. Dan setelah diamati lebih lanjut, mereka menemukan bahwa itu bukanlah boneka, melainkan mayat anak perempuan yang dimumikan. Bahkan saat penyelidik menggerakkan bonekanya, tiba-tiba keluar musik dari tubuh boneka tersebut. Dan akhirnya kasus penistaan terhadap kuburan pun terbongkar, Miss. Jadi ceritanya gini, Miss. Pada saat si Anatoly ini tuh menggali kuburan anak-anak tadi, itu mayatnya belum tentu dia bawa pulang terus dia jadikan boneka. Karena diketahui kalau dia udah membongkar lebih dari 150 makam, sedangkan boneka yang ada di apartemennya cuma 29. Ya, dia pilih-pilih juga kali ya. Kalau cantik atau cakep ya dia bawa pulang, kalau kagak ya dia masukin lagi tuh ke dalam kuburannya. Anatoly mengaku kalau dia merasa cocok dengan mayat anak tersebut, maka dia langsung membalsemkannya sebelum dibawa pulang. Membalsemkan di sini bukannya pakai balsam otot geliga, panas berganda, bukan yang itu ya, bukan. Jadi pembalseman itu adalah proses pengawetan mumi atau mayat dengan cara mengoleskan garam dan baking soda. Setelah mayat-mayat ini kering, dia pun membawa pulang ke apartemennya dan dia pun melakukan aksinya sebagai pengrajin boneka. Yang dia lakukan adalah mayat-mayat tadi itu dilapisi dengan kain dan diberikan tambahan gumpalan-gumpalan kain perca gitu agar dia bisa lebih berisi lagi. Untuk bagian mukanya itu dilapisi pakai stocking yang berbahan nilon. Lalu dia menggunakan topping lilin dan juga make up untuk menghiasi bagian wajah dari mayat tersebut. Yang terakhir dia pakaikan wig-wig berwarna cerah dan juga baju biar lebih terlihat lagi seperti boneka. Dan boneka mayat pun jadi. Atas kejahatannya, Anatoly dikenai pasal atas penistaan kuburan dan mayat dengan ancaman 5 tahun penjara. Anatoly pun menjalani serangkaian pemeriksaan dan hingga diketahui bahwa dia mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Oleh karena itu, pada persidangan tanggal 25 Mei 2012, Anatoly pun dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dia pun dibebaskan dari ancaman pidana. Tapi sebagai gantinya, dia diberikan perawatan medis untuk kejiwaannya. Lantas, apa sebenarnya motif dibalik aksi keji dari Anatoly tersebut? Kebanyakan orang-orang
orang menduga kalau motif dia itu ya terkait dengan seksualitas. Tapi Anatoly langsung membantah dugaan tersebut. Dia menyampaikan kalau dia itu simpati terhadap anak-anak yang sudah meninggal dan dia yakin bahwa mereka bisa dihidupkan kembali dengan ilmu pengetahuan atau ilmu hitam. Anatoly juga mengaku kalau sebenarnya dia itu menggali kuburan itu nggak pernah tanpa izin anak yang ada di dalam kuburan itu, melainkan anak-anak itulah yang meminta untuk diselamatkan. Motif lainnya adalah karena si Anatoly ini itu sangat menginginkan memiliki seorang anak, khususnya anak perempuan. Jadi pada tahun 2003 Anatoly ini tuh sempat mengirimkan permohonan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Tapi sayangnya permohonan tersebut ditolak karena penghasilan Anatoly dinilai terlalu rendah. Makanya nih boneka-boneka yang terbuat dari mayat tadi dia jadikan seolah-olah seperti anaknya dia. Dia ajak bicara, nonton, dinyanyi-nyanyiin lagu, bahkan sampai ulang tahunnya pun dirayain. Dan Anatoly juga mengaku kalau dia tidak pernah merasa bersalah atas kejahatan yang dilakukannya. Dia justru mengatakan kalau dia tuh ingin menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam kuburan itu, karena orang tuanya sudah tega membiarkan anak-anaknya kedinginan dalam kuburan, sehingga dia pun rela untuk membantu membawa anaknya pulang ke rumah dan memberikan kehangatan. Dan lantas bagaimana sekarang kondisi dari Anatoly Moshfin ini? Pada tahun 2018 psikiater Anatoly mengklaim kalau Anatoly itu sudah sembuh sebenarnya dan sudah bisa dibebaskan. Jadi dia cukup dengan melakukan konsultasi jalan saja dengan dokter-dokter. Tapi tim medis mengatakan kalau Anatoly itu akan terus dirawat tanpa batas waktu. Oke kamis, segitu aja kisah Keke bukan boneka. Salah, maksudnya kisah Anatoly Moshfin, si pembuat boneka dari mayat. Gue justru curiga nih, jangan-jangan si Keke buat lagunya itu terinspirasi dari kisah ini kali ya. Duh, nggak tahu deh, gue nggak nyampe otak gue buat mikirin kejahatan si Anatoly ini. Dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Boleh dong gue minta like dan subscribe kalian. Kagak kasihan kalian sama gue. Subscribe dong, bantu gue biar cepet-cepet nih channel dimonetisasi, biar bisa gue beli vitamin, biar sehat terus gue, biar upload video sering-sering buat kalian. Karena kalian itu adalah bosku. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue @andrebasrija. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian informasi dan cerita, please banget komen di bawah ya. Serta kalau ada kisah, fakta, mitos, ataupun misteri yang kalian pengen aku untuk bahas, please komen di bawah. Dan see you di Kamis selanjutnya. Dadah.